Ayo para murid dan santri dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sugeng rahayu semua. Dimanapun berada murid dan santri, juga para pemirsa, semoga selalu dalam keadaan sehat dan mendapatkan berkah yang melimpah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada video kali ini guru memberi pemahaman sekaligus menerangkan dan memahamkan tentang yang disebut ilmu Rujanuddin. Ini sangat penting ya, kita sudah mendekati bulan dan hari dan tanggalnya. Video ini dengan judul Rujanuddin dan ilmunya. Rujanuddin itu apa, Guru? Ini khusus bagi para murid semua ya, para santri. Tahun-tahun kemarin sudah diterangkan dan juga sudah diajarkan. Kadang murid santri karena sibuk pekerjaan ngurusi rumah tangga, kadang lupa. Semoga video ini juga nanti bisa disimpan dan di-download sehingga kalau butuh nanti sangat mudah. Rujanuddin adalah sebuah nama bulan atau sasi dalam kalender Tritungga. Kata Rujanuddin yang menciptakan saya sendiri atau guru Anda sendiri. Rujanuddin mempunyai makna atau arti kemuliaan. Rujanuddin itu kemuliaan. Sama seperti di kalender yang terakhir, Rujanuddin urut bulan ke-10. Pada kalender leluhur kita disebutlah Syawal ya. Jadi leluhur kita menyebutnya itu bulan Syawal. Lantas apa yang harus dilakukan bagi para murid dan santri pada bulan Rujanuddin? Di dalam ilmu yang diciptakan guru ya, kamu harus bangga para pemirsa. Mbahmu bisa menciptakan ilmu ya. Ini keren. Ya. Rujanuddin itu nanti ada ilmunya dan ada pemahamannya. Sebelum diulas tentang ilmu Rujanuddin dan tata caranya, diterangkan nilai gunanya. Para murid, para santri diajarkan ya. Anda sering mendengar, bahkan sering mengucap, bahkan kita sering juga berharap menginginkan kehidupan kita dan keluarga kita itu mendapat keselamatan fid dunya wal akhirah. Lantas yang dimaksud selamat fid dunya wal akhirah itu bagaimana sih para murid, para santri? Begini diajarkan oleh guru ya. Manusia itu kepingin selamat fid dunya wal akhirah. Itu satu ada ilmunya ya, satu. Ilmunya harus benar, bukan insya Allah. Tatkala ilmunya sudah benar, dilakukan pun juga dengan benar. Namanya melakukan itu butuh ruang dan waktu. Maka leluhur dulu pun juga sebenarnya sudah membekali kalender-kalender itu. Karena kalender yang dibekali leluhur ini dirusak, sudah carut marut, maka disusun kembali oleh guru. Namun untuk nama sudah banyak yang diganti oleh guru. Jadi intinya begini. Satu contoh sedikit memahami tentang kehidupan manusia ya, tentang menjalankan ilmu ingin selamat dunia akhirat. Manusia ini punya tubuh ya, punya kegiatan, punya aktivitas. Manusia itu berjalan tiap hari terus sampai dia berjalan dalam satuan 1 tahun. Agar sampai 1 tahun itu tubuh terutama pikiran dan kehidupan, terutama ekonomi dan keluarga itu biar nyaman atau terjaga. Itu ada caranya ya, ada ilmunya. Karena manusia ini interaksi dengan alam, maka leluhur dulu sudah membuat setel ya. Setel itu klop simetris dengan metafisika atau rotasi alam, maksudnya perputaran matahari, perputaran bulan, dan perputaran dengan bintang. Itu semua ada aturan pas titik-titiknya.
Kalau sesuai apa yang diajarkan, sesuai dengan konsep maksudnya rotasi perputaran alam, manusia itu tubuhnya, pikirannya, dan sangat mengembang nanti di ekonominya, itu klop gini loh. Jadi menghasilkan sesuatu bentuk tubuh yang sehat, pola pikir yang sehat, bahkan ekonomi pun juga sehat. Sehingga sampai tua tidak banyak mengalami hal kekurangan. Guru menyinggung tentang agama yang ada di negara kita. Doanya ada, satu contoh agama kita Islam. Doanya ada, Robbana Atina, itu kepingin selamat dunia akhirat. Untuk menetapkan tanggal satunya aja itu salah. Artinya ibaratnya manusia dengan alam itu benturan gini loh. Ibarat manusia ini begini. Ini ditekan sama alam. Nah ini. Maka tatkala menentukan kalender itu salah dalam melakukan aktivitas terutama spiritual atau ibadah, itu malah rusak. Kalau tidak percaya, lihatlah orang-orang atau Anda kemarin-kemarin yang mengikuti satu contoh kalender yang ditetapkan Departemen Agama di negara kalian. Lihatlah kalau tidak percaya, kehidupanmu rusak. Beda dengan agama yang lain. Lihat aja orang-orang saudara kita yang di Hindu. Terus orang-orang yang di Chinese. Itu simetris. Nah, ya kembali lagi karena digubah dari sejarah dulu sudah diterangkan oleh guru. Sistem yang benar, kalender yang benar digubah oleh agama Islam. Sehingga sistem rusak, umatnya rusak. Sampai sekarang tahun 2023, coba kalau tidak percaya. Satu contoh gini. Tatkala manusia ini interaksi dengan alam ini tidak tepat, ini ditekan gini loh. Nah, tekanan yang kuat itu mempengaruhi daya yang ada di pikiran. Akhirnya kalau sering begitu, tekanan terlalu padat, maka disebut di situ saraf itu rusak atau tidak simetris. Sehingga umat yang melakukan agama seperti itu percaya dan tidak seperti Anda kemarin-kemarin dan pemirsa. Coba pikiran Anda itu tidak akan pernah benar. Coba. Sehingga mudah marah, mudah sakit. Faktanya kalau tidak percaya, lihat di sekarang tahun 2023 ini. Ada kan kemarin fenomenal. Orang mencari obat, mencari solusi untuk kesehatan. Ngantri sampai beberapa ribu orang. Itu kalau tidak percaya, lihat itu rata-rata atau sebagian besar manusia yang mempunyai perilaku keyakinan itu ikut agama yang dari Chinese atau agama Hindu atau Buddha. Tidak. Itu kan dari golongan Anda yang sudah error kemarin. Rusak ya, kembali lagi agama yang kalian yakini yang dikembangkan sudah 600 tahun, agama yang rusak ya. Ya rusak semua dampaknya. Nah, sedikit memahami tentang pentingnya rotasi kehidupan manusia. Maka melalui video ini guru sangat mengharap ya, atau juga menekankan para murid, para santri, pentingnya begini loh ya. Apa yang dilakukan ya manusia, guru membuat sistem. Kalau sistem itu kalian lakukan sesuai konsepnya, kehidupan Anda itu nanti lama di dunia. Tubuhmu akan menjadi lebih kuat, lebih terjaga, lebih terproteksi dari hal-hal meskipun dari hal yang kurang baik, virus, tekanan udara. Lah namun untuk melakukan itu, bukan kalau sudah sakit baru melakukan, tidak. Itu satu kebutuhan bagi kehidupan kalian, kebutuhan antara fisik, kebutuhan untuk kehidupan, kebutuhan untuk mengatur ekonomi. Artinya ilmu yang diciptakan guru itu rangkaian ya para pemirsa. Tidak kalian ambil satu saja, yang lainnya tidak. Karena mengapa? Satu contoh, kemungkinan pada tahun ini kita semua dalam keadaan sehat, ekonomi nyaman. Untuk hari besok, hari esok, bulan besok, bulan akan datang, tahun depan, tahun yang akan datang. Karena itu sangat sulit untuk diprediksi apa yang akan terjadi, maka sebagai manusia harus mempersiapkan mulai dini.
Barangkali di tahun-tahun depan ada sesuatu yang tidak bisa diprediksi, kita selalu siap baik fisik, ekonomi dan kehidupan. Maksudnya begitu ya. Rujanuddin di situ ada satu budaya atau suatu bentuk ibadah yang sudah diciptakan guru ya. Satu namanya ibadah Rujanuddin atau sholat Rujanuddin. Bisa disebut juga sholat riyoyo. Nah, sudah dibekali guru di kitab yang ilmu Islam yang pertama, kurang lebih di halaman 22 kalau tidak salah itu ya. Pelajari dengan baik. Nah, bagi kalian yang menjalankan ilmu atau sholat Rujanuddin itu bisa dilakukan hanya 2 waktu. Satu tanggal 1 Rujanuddin atau tanggal 1 Syawal mengikuti kalender Tritunggal. Jangan mengikuti kalender Hijriah. Saraf Anda nanti error ya, enggak boleh. 2, bisa dilakukan pada di hari kelahiran atau di hari Taskarun. Barangkali para pemirsa, satu contoh menjalankan ilmu guru di wilayah tertentu yang sangat sulit untuk mencapai atau mendapatkan alat-alat sarana, satu contoh bunga. Itu pada hari kelahiran, itu bisa disiapkan satu contoh ada lilin, ada nasi, dikasih lauk pauk, kasih air putih, kasih kopi, dan secukupnya itu. Lakukan sholat Rujanuddin. Itu hasilnya sama atau ngimbangi dengan ritual-ritual itu yang memakai sarana yang juga cukup. Itu loh. Tapi tetap memang beda. Ritual kalau alat atau sarana kita sangat lengkap, memang hasilnya memang luar biasa. Namun dari sholat Rujanuddin atau sholat di hari kelahiran itu, kalau toh ada satu contoh ya nasi dan lauk pauknya, ada air putih, ada kopinya, dan ada dikasih lilin. Kalau tidak ada lilin, nasi, air putih, dan kopi, lakukan apa yang ditulis oleh guru di kitab. Itu hasilnya sangat bagus ya. Satu di tubuh. 2 dampaknya di pikiran Anda itu apa ya? Nyaman, damai, tentram, kuat. Pikiran Anda menjadi kuat. Itu nanti efek dampaknya mempengaruhi Anda aktivitas dalam bekerja atau mencari rezeki. Nah, untuk menjalankan ilmu Rujanuddin, kembali lagi ya, karena yang menciptakan itu aku gurumu. Aku tidak butuh kalian sholat itu khusyuk ya. Lakukan apa yang di kitab itu. Meskipun Anda duduk di kain mori atau kain mori Anda kalian dikalungkan, buku Anda kalian baca. Ilmu itu otomatis sudah reaktif. Jadi tidak usah butuh khusyuk seperti ibadah yang agama-agama kemarin. Melalui video ini guru menyampaikan lagi, apapun yang diajarkan guru, apapun yang aku ajarkan, apapun ilmu yang aku ciptakan, kalian tidak dibutuhkan khusyuk. Mengapa guru? Karena sistem itu sudah berjalan otomatis, yang penting alatnya sediakan. Waktunya harus tepat. Sudah cuman itu. Baca doa dengan kitab yang sudah diberi guru. Itu fix, itu sudah connect. Nah, artinya kalian para murid dan santri sudah disiapkan satu sistem atau cara untuk mengatur hidup Anda lebih baik dan lebih sehat dan mempengaruhi cara hidup dan kehidupan Anda sampai tua nanti. Nah, namun kadang kalian kembali lagi para murid, para santri sudah dibekali kitab oleh guru, malas belajar karena satu, kadang sudah merasa hidupmu nyaman, ekonomimu sudah lebih ya. Guru juga pun alhamdulillah dengan cara yang diajarkan guru yang simpel seperti itu aja kalian sudah mendapatkan kesehatan, kenyamanan, dan ekonomimu sudah berkembang. Namun guru menetapkan lagi, kalau ekonomimu masih belum kuat atau memperkuat tahun-tahun yang akan datang, sholat-sholat seperti ini, ibadah ini sangat penting untuk dilakukan. Nah, itu harus dipahamkan, dan untuk video ini di-download ya, agar mudah dipahami dan mudah diambil, didengarkan. Lantas dalam acara Rujanuddin, itu ada satu tradisi yang diajarkan guru, satu contoh, menyalakan petasan
itu sangat penting ya para pemirsa. Untuk menyalakan petasan itu disesuaikan ruang dan waktunya, artinya Anda harus simetris dengan sistem namanya kalender, maka tidak boleh salah. Itu kalau salah atau tidak titik hari itu hanya mendapat bunyi suara petasan, jadi tidak ada hubungannya dengan hoki atau spiritual. Satu contoh diterangkan tentang kewajiban atau budaya atau tradisi. Kita membuat, kita menciptakan rezeki kita, bahasanya begitu. Satu contoh pada tahun 2023 ini, satu Rujanuddin itu jatuh pada tanggal 23. Ya, pada 23. Nah, pada tanggal itu Anda harus melakukan atau Anda bisa melakukan satu contoh menyalakan petasan. Petasan memang ada dua jenis, satu bisa yang meledak di bawah, dua ada yang meledak di atas. Terserah pilih apapun, semua bagus. Diaplikasikan dua bisa. Di bagian bawah ada yang dinyalakan, ada yang beli seperti roket itu, yang Apollo itu juga sangat bagus. Beli yang agak besar. Minimal ya beli satu kalau memang keadaan ekonomi kurang. Nah, nanti diajarkan caranya. Ya, satu contoh ruang dan waktunya dulu ya diajarkan. Nah ini para pemirsa, ini betul-betul dipahami ya. Satu contoh ini. Ini umum leluhur kita menyebutnya bulan Syawal. Tahun leluhur kita 1956. Nah ini dicatat oleh guru jangan sampai hilang. Karena ini sudah digubah dari orang-orang, ada yang ditulis 1400 berapa, ada yang dirubah berapa. Maka guru membuat standar ini tidak boleh hilang. Ini sudah dipermainkan ya dari sejarah. Maka orang-orang yang main politik atau mau menipu negara kita, ini sudah dimainkan bagi orang-orang tertentu. Maka di video ini semoga menjadi catatan di internet ya. Pada tahun 2023 Masehi, bulan Syawal atau kalender Jawa yang disebut Aboge sekarang itu di angka 1956. Terserah di luaran sana memakai angka berapa. Itu sudah permainan para murid ya. Lantas di sini ada namanya bulan Rujanuddin. Nah, bulan ini yang diberikan nama, guru membuat kalender sendiri ya. Di sini ada 0014. Artinya kalender yang dibuat guru ini sudah 14 tahun. Dibuat untuk apa? Satu, karena manusia kita khususnya yang menjalankan ilmu guru, kita butuh melakukan interaksi dengan metafisika atau alam, sehingga harus tepat dan benar, sehingga menghasilkan kekuatan tubuh, kekuatan mental, dan kekuatan pikir, sehingga akan menghasilkan kekuatan ekonomi. Lantas kadang manusia atau para murid sering bertanya juga dalam hatinya, guru, saya kadang sudah melakukan banyak hal apa yang diajarkan guru, tapi mengapa saya kok belum bisa seperti saudara-saudara yang sudah mendapatkan kemudahan tentang rezeki? Pertanyaannya, para murid, para santri, Anda mengikuti apa yang diajarkan guru ya. Anda sebelum masuk di ilmu guru, Anda kemarin itu dapat ajaran yang error. Lah itu Anda sejak lahir. Lah ketemu guru ini sudah berkarat, sudah error. Lah guru ini sulit membenahi. Lah gimana guru? Maka dengan kesadaran ini, apa yang diajarkan guru? Ajarkan kepada keluarga Anda mulai dini, agar kelak mulai dewasa, pikirannya, otaknya, sarafnya itu simetris, agar tidak seperti bapak ibunya yang error semua ya. Itu dipahamkan. Nah, satu contoh para pemirsa. Besok ya, tanggal 1 Syawal umumnya di kalender tanggal 1 bulan Rujanuddin tahunnya 14 jatuh pada hari Ahad atau Minggu. Umumnya
23 April. Jadi tanggal 1 Syawal, tanggal 1 Rujanuddin jatuh pada hari Minggu atau Ahad Wage. Nah, kalau di luaran sana maupun Depak mau apapun biarin. Itu agama yang salah, kalender yang salah, maka umatnya syarabnya banyak yang rusak, maka jadi pemarah, jadi suka menghujat. Nah, itu loh. Udah itu diberi pemahaman. Sekarang diajarkan tentang apa yang harus Anda lakukan. Satu contoh begini. Ada budaya atau yang diajarkan guru, tatkala tanggal 1 ini masuk, ya, karena ini minggu, artinya Sabtu malam, ya, Sabtu pon malam, Anda bisa memulai namanya tradisi atau ritual menyalakan petasan. Kalau tidak bisa malam, itu diambil pertengahan malam atau sampai pagi, itu paling siang, itu jam 11 siang. Setelah itu kalau melakukan nyalakan petasan lebih dari jam 11 siang, itu nanti tidak ada hubungannya dengan rezeki atau hoki. Maka yang bagus malamnya, ya, Sabtu malam Minggu atau Minggu pagi. Nah, itu nanti diajarkan caranya atau doanya. Nah, para murid, para santri untuk melakukan ritual yang dimaksud menyalakan petasan, ya. Itu doanya kan mudah sebenarnya, ya. Satu, karena ada ilmu yang disebut ilmu syahadat yang memang di agama Islam tidak ada yang mengerti, ya. Ilmu syahadat seperti yang sudah diajarkan guru. Satu contoh, ini ada petasan, ya. Pegang aja. Kita, Anda, para murid, para santri, inginnya apa? Satu contoh, Anda punya usaha, Anda punya warung, Anda punya toko, ya. Anda kalau tidak punya usaha, tidak punya toko, Anda punya namanya kakak keluarga. Diajari yang paling simpel. Kalau tidak punya usaha, ya, ada kakak per keluarga. Satu contoh di sini ada petasan. Ucapkan doa seperti yang diajarkan guru karena sesuai dengan ilmu syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya menyalakan petasan, semoga keluargaku derajatnya lebih tinggi, kekuatan keluargaku lebih besar. Lah baru nyalain, sudah, sesimpel itu. Lantas bila kalian punya usaha, dagangan, toko, warung, pabrik, itu sangat bagus dinyalakan di tempat usaha. Itu satu. Bila tidak bisa atau tidak ada tempat di tempat usaha, tetap nyalakan di rumah kita masing-masing. Caranya disyahadatkan. Satu contoh ini. Nah, di sini ada petasan. Itu yang roket itu, ya, yang Apollo itu. Nah, sama. Pegang asyhadu alla ilaha illallah. Pas bilang ha ilallah, Anda menyebut usaha Anda apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Toko saya di jalan ini, nama toko saya ini, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ditiup. Nah, sudah nyalain. Nah, terus kalau barangkali ini nanti pakai 2, 3, 4 atau berapa, sudah cukup satu kali doanya sudah selesai. Para murid, para santri, sesuatu hal sistem yang dicipta guru, artinya begini. Maka guru merancang dan menciptakan ilmu ini nanti dampaknya sangat luar biasa bagi siapapun dan kelak sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Dengan menjalankan ilmu yang aku ciptakan, hoki Anda akan semakin mengembang dan mengembang. Artinya guru sudah menciptakan kelak murid, santri dan umat-umatku dalam persaingan ekonomi di dunia, terutama di negara kita. Umat-umatku kalian tidak akan pernah jadi orang miskin itu. Maka sudah dirancang oleh guru. Cuma kekurangan para murid-murid yang kemarin, Anda ketemu guru ini dalam posisi ini sudah rusak, ya. Ya dirusak agama kemarin yang kena mitos-mitos itu.
Nah, itulah para murid, para santri yang dimaksud tentang Rujanuddin banyak hal. Lantas apa hubungannya petasan dengan kehidupan guru? Nah, para murid, para santri, sebenarnya mercon atau petasan itu ada sejarahnya. Satu contoh, karena ini sangat sulit ya. Coba diajarkan ya. Budaya yang disebut sekarang kalian petasan, leluhur kita dari Jawa itu dulu namanya itu mercon. Nah, mercon itu melambangkan petasan ini dar. Nah, ini filsafatnya itu di kitab yang dibawa di agama Islam. Satu contoh, tatkala tanggal 1 Rujanuddin atau 1 Syawal itu dimaknakan kelahiran. Maka kelahiran si jabang bayi itu diibaratkan kandungan ibu, kelamin ibu itu terbuka dor. Divisualkan dengan petasan itu. Maka itu sebenarnya sangat efektif, sangat baik, mempengaruhi dan membuat langkah-langkah tahun ke depan. Karena apa? Terbukanya pintu sesuatu kehidupan, terbukanya rahmat. Karena kembali lagi negara kita negara yang sudah pemimpin kita bodoh, agamanya salah. Sehingga melakukan hal ini tidak ada yang diatur, masyarakatnya ngawur, pemimpinnya ngawur. Sesuatu yang istimewa untuk memperkuat namanya Feng Shui dan Hong Shui, menghasilkan kekuatan ekonomi yang luas, tidak bisa. Ya kembali lagi pemimpinmu ya, pemimpin agamamu juga error, agamanya error ya. Sesuatu yang diciptakan para leluhur dulu tidak bisa digunakan dengan tepat dan benar. Maka dari cerita itu ada ledakan, ada sesuatu yang terbuka dor. Itu diceritakan dalam mitos kitab-kitab masa lampau bahwa membunyikan petasan itu mempunyai filsafat atau mitos itu mengusir setan. Nah, jadi mengusir makhluk yang tidak baik. Paham ya? Jadi menyalakan petasan atau menyalakan mercon itu mitosnya mengusir setan. Nah, dor ini. Tatkala dari mitos mengusir setan ya, maka itu kalimat kata setan itu kembali dari filsafat Jawa. Setan maknanya klesetan. Ditarik dalam sejarah sudah diterangkan oleh guru Hawa Adam. Maka semua itu ada rangkaiannya para pemirsa sebenarnya ya. Artinya begini para murid, para santri. Tapi ya memang kembali lagi ya. Guru sudah tidak akan pernah ada para murid, para santri, para pemirsa. Seluruh dunia, seluruh Indonesia, bahkan seluruh Jawa tidak akan pernah mengerti maksudnya Islam itu bagaimana. Mulai Adam turun sampai Muhammad, sampai di dunia harus bagaimana nanti cara memandikan manusia kalau sudah meninggal. Tidak ada, tinggal satu, tinggal ilmu guru. Maka kembali lagi guru memberi nasihat. Berbangga, bersyukurlah kalian ditemukan sesuatu sistem yang istimewa ya. Nah, itulah yang dimaksud pentingnya menyalakan petasan itu. Dalam sejarah ya, sejarah dulu. Leluhur kita dulu masa lampau itu kalau membuat petasan, sekarang kan kimianya sangat canggih ya. Leluhur kita dulu itu hanya pakai belerang, terus sama unsur-unsur pohon atau batang dari cabai atau lombok. Itu dulu hanya bahan bakunya cuman itu. Nah, di situ ada filsafatnya. Ya Pak ya, belerang, makanya diajarkan. Hebatnya orang-orang terdahulu ya. Belerang itu diambil dari mana para murid, para santri? Diajarkan lebih detail. Belerang itu diambil dari pegunungan. Mengapa kok begitu, Guru? Maka gunung itu tempat yang tinggi. Gunung itu simbolnya ibu. Gunung itu ada gundukan, diibaratkan kandungan 9 bulan. Maka di situ ada belerang bahasamu sekarang. Dulu itu ada namanya lirang. Apa Guru maknanya lirang? Tatkala orang tua atau seorang ibu itu hamil sudah 9 bulan. Peline bapak itu luarang-arang, maksudnya begitu. Paham?
Nah, itulah yang maksudnya dibelenggu itu loh. Kok begitu, Guru? Malah diajari, itu ribuan tahun diajari, Guru. Loh kok begitu ya, Guru? Nah, ini sungguh luar biasa. Nah, di situ ada sekarang kan batang pohon cabe ya. Orang dulu itu batang ini, batang lombok. Apa Guru lombok? Itu filsafatnya, lombok itu loh nih mbok. Loh, coba. Jadi jeripayah ibu, maksudnya gitu. Jadi ibu itu mengandung 9 bulan, dikatakan puasa Ramadan di kandungan itu, si bapak jarimu lirang pelini arang-arang wisan soal wis 9 wulan ya sudah 9 bulan jarang. Nah itu dimasuk diolah. Nah tatkala ini menjadi satu zat tertentu, dibungkuslah sesuatu dengan benda, dengan kertas, dengan sesuatu dulu ya dengan daun. Nah ini pas dinyalakan, duor. Nah sebagai simbol manusia terima kasih kepada sang penguasa alam, terima kasih kepada dewa yang di gunung, terima kasih kepada dewa di bumi mengeluarkan pohon cabai. Sejarah manusia itu terima kasih pada dewa, bukan terima kasih kepada Allah. SWT, para pemirsa, Anda tertipu. Lah kalau Anda salah memahami bentuk syukur, tatkala manusia mati, roh sukmomu itu masuk ditanam jadi tumbal itu. Lulu, lah kok begitu, Guru? Ya alhamdulillah para murid, para santri diajarkan yang sangat detail. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Ini nanti ada banyak video, semoga bermanfaat video yang kedua dan ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.